Jadi sehingga apa yang harus saya sampaikan, tapi begini, saya kering gitu juga enak, tidak busuk. Kalau kemudian kita lihat problem pemilu, tadi sudah diceritakan bagaimana ujungnya adalah ada oligarki di sana. Terus yang kedua adalah soal kondisi sosial. Ya memang kondisi sosial itu ya kita mau baliho-balionya ya. Sudah sedang dipopuler. Nah, atau kan ukurannya kan bukan hanya mau kita sebenarnya sekarang ini, tapi maunya publik. Tidak bisa menyesuaikan citra diri kita dengan maunya publik, itu yang jadi repot. Ini yang sekarang ini harus kita jujur. Ya setidak-tidaknya ada dinasti itu bisa macam-macam definisinya. Bisa karena hubungan kekuasaan. Pak fokus menyitanya itu adalah yang medieval, kemewahan-kemewahan yang media ini nggak akan apalah tas Hermes, mobil mewah, nggak akan selesai itu 271 triliun. Nah, saran saya pasti bermetamorfosis, dan Pak Jon itu juga sudah menemukan data-datanya. Yang namanya uang, aset itu kan blood of the crime ya. Jadi darahnya kejahatan itu kan aset uang. Nah, kalau aset uang itu tidak kemudian dihentikan, ya akan bermetamorfosis dengan kejahatan yang lain. Dan akhirnya sudah bermetamorfosis. Sita itu, mungkin timah itu bisa jadi sudah berwujud hasil kejahatan, sudah berubah pabrik sawit, sudah berwujud macam-macam, sudah berwujud macam-macam yang lainnya. Kalau brand bukan hanya timahnya saja, perusahaan timahnya, tapi mungkin sawit, batu bara yang terkait itu bisa diusut. Bahkan ini kita sampaikan juga, di Jakarta itu gedung Tribrata itu juga salah satunya adalah ada sahamnya dari yang diduga. Fotonya siapa ya? Tapi kan saya mau detail kan juga karena makanya juga berujung hari-hari ini. Hari-hari ini kita kan melihat berita yang sedemikian. Ya ini kalau ini saya bocoran betul. Bapak Ibu mungkin belum dapat. Bapak Ibu sudah baca tentang RUU atau naskah akademik tentang undang-undang polisi. Nah, ini kalau tidak kita cermati bersama, itu bisa luar biasa. Itu akan menjadikan polisi itu menjadi institusi support body dalam bidang penyidikan. Itu satu. Ya, terus kedua, usia pensiun juga nanti bertambah 65 tahun. Nah, jadi 65 tahun. Nah, ini kalau tidak kita cermati bersama, ya gagasan saya sudah punya wartawan, saya akan juga sampaikan itu. Nah, itu mungkin juga akan menjadi bahan kajian kita, bukan soal komisi kejaksaannya saja, tapi bahwa dalam criminal integrated justice system itu harus kemudian porsinya kan harus diatur bahwa pengadilan porsinya di mana, polisi porsinya di mana, kejaksaan posisinya di mana. Nah, sekarang ini ada yang mau jadi super body di bidang itu. Nah, itu yang kemudian harus kita koreksi. Dan beberapa kali Mas Amin kita juga masukkan bukan hanya sekedar menangani administratif waktu saja, tapi juga kita menangani hal-hal yang sifatnya lebih substansif kayak kasus tadi saya sebut, itu sudah kita masuk. Dan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ini berhubungan dengan ini, sekalian saya sampaikan, berhubungan dengan jaksa, menemukan jaksa bermasalah misalnya, sampaikan kita nggak ada masalah. Kita tidak harus menunggu waktu, WA, telepon, bahkan kemarin yang dari Klaten itu P19 berkali-kali, ya. Bukan memang sekali, tapi tidak segera naik kepada dilimpahkan ke pengadilan. Saya langsung menghubungi Kajarinya, Pak Kajari, itu tolong kalau misalnya tidak bisa barang itu dilimpahkan ke pengadilan, tentukan di mana posisinya, biar ada koordinasi, karena yang berakibat pada masyarakat korban, ya masyarakat korban ada sisi yang baik, ada sisi tidak baik ya. Jadi ada masyarakat korban yang akhirnya tersangkanya lepas karena masa tahannya sudah lewat. Nah, ini jadi problem itu sampaikan dan kemudian itu ditingkatkan. Dari hal-hal seperti ini kita sekarang sudah masuk ke wilayah itu dan bipolar. Terima kasih. Informasi yang kita terima itu berbagai versi. Jadi kita secara real itu belum bisa memberikan sesuatu yang sifatnya lebih objektif ya. Tapi
kalaupun toh misalnya informasi sementara yang kita tangkap adalah ada kelompok liar di kepolisian yang kemudian intervensi ke situ sampai kemudian menguntit dan segala menteror dalam tanda kutip Pak Jampitsus dalam konteks penanganan timah, ini menurut saya harus dirapikan. Jangan sampai hubungan harmonis antara polisi dan kejaksaan yang saat ini sudah terjalin baik itu dirusak oleh kelompok-kelompok liar yang ya terindikasi saat ini di kepolisian ya, kelompok-kelompok liar di kepolisian yang justru kemudian mengacaukan ini. Plus sebenarnya kalau kita mau cermati itu menjadi kontraproduktif terhadap usaha kepolisian yang saat ini mau melakukan perubahan undang-undang kepolisian. Nah, beberapa undang-undang kepolisian itu ya dengan kondisi ini masyarakat bisa semakin lebih aware bahwa penting untuk kemudian menjadikan polisi tidak super body. Termasuk untuk mencermati RU-nya itu nggih? Iya, iya betul. Itu mungkin klausul-klausul atau mungkin poin-poin apa, Prof, yang perlu dicermati mungkin terkait itu dengan nanti saja ya. Poinnya itu nanti. Tapi menurut saya penting untuk kemudian polisi ketika kemudian mau mencitrakan diri sebagai lembaga institusi penegak hukum, aparat penegak hukum yang dia proper sesuai harapan masyarakat, ya yang seperti ini yang tadi itu harus kemudian kelompok-kelompok liar lah, kelompok-kelompok lembak liar ini harus kemudian dikendalikan. Barisan harus dirapikan. Bayangkan kalau kemudian RUU kepolisian yang ke depan arahnya adalah memperkuat institusi polisi, tapi kemudian kelompok-kelompok liar itu tidak bisa dikendalikan, bahaya sekali. Kering gitu juga enak, tidak busuk. Kalau kemudian kita lihat problem pemilu tadi sudah diceritakan bagaimana ujungnya adalah ada orang di sana. Terus yang kedua adalah soal kondisi sosial. Ya memang kondisi sosial itu ya kita mau